Sebelumnya kita mau ngapain? Kita itu mau buat video perkenalan. Yuk. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang hutan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sayu, nomor absen 6. Saya Twistri, nomor absen 31. Saya Josia, absen 32. Saya Bruna, absen 12. Saya Juli, nomor absen 21. Saya Wilaga, nomor absen 11. Saya Rani, nomor absen 33. Sampai berjumpa di video next. A few moments later. Halo, seperti video sebelumnya bahwa aku mengatakan akan membahas tentang hutan. Jadi aku udah berada di hutan Tri Eka Buana. Hutan? Sayu, kamu kenapa di hutan? Nanti kamu hilang loh. Atau dimakan hewan buas? Hutan. Mendengar kata hutan, apa sih yang ada di pikiran kalian? No. Jadi hutan itu adalah sebuah ekosistem yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan berbagai jenis flora fauna lainnya. Hutan memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekologi, dan yang kedua, menyediakan sumber daya alam. Jadi, setelah aku jelaskan tadi, kalian masih berpikir yang enggak tentang hutan. Manfaat hutan. Oh, manfaat hutan. Tentu saja, hutan juga punya manfaat loh. Bahkan lebih bermanfaat dari teman kalian yang cuma ada pas butuhnya doang. Jadi yang pertama, hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Kira-kira kenapa ya? Ya karena hutan banyak sekali mengandung oksigen. Yang kedua, sebagai tempat rekreasi. Yang ketiga, menyimpan karbon dioksida. Dan yang keempat, sebagai pelindung saat bencana alam. Karena hutan memiliki banyak sekali pepohonan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai anak muda harus belajar untuk melestarikan lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai hutan di Tri Eka Buana. Sampai berjumpa lagi di next project. Dadah! Nah, yang ketiga yaitu dampak dari deforestasi. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu ya, apa sih itu deforestasi? Deforestasi merupakan penebangan hutan atau tegakan pohon yang dapat mengalih fungsikan fungsi hutan tersebut menjadi non-hutan, seperti pertanian dan perkebunan. Jadi, simpelnya, deforestasi merupakan pengerusakan hutan yang dapat mengalih fungsikan fungsi hutan tersebut menjadi non-hutan. Dampak deforestasi yang pertama yaitu bencana alam. Kenapa? Karena akibat dari penebangan hutan yang mengesampingkan konversi hutan membuat kualitas lingkungan kita menjadi menurun, sehingga dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Dampak yang kedua yaitu kepunahan flora dan juga fauna. Kenapa? Karena alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi hutan dapat menyebabkan flora dan juga fauna kehilangan habitat aslinya, sehingga dapat menyebabkan kepunahan. Dampak deforestasi yang ketiga yaitu pemanasan global dan juga perubahan iklim. Kalian tahu nggak sih kalau hutan itu menyimpan banyak sekali karbon dengan skala besar, dan juga hutan menyerap karbon dioksida dan mengonversinya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Jika pohon-pohon yang ada di hutan mengalami kerusakan, maka hutan akan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Dan dampak yang terakhir yaitu terganggunya siklus air.
Hutan yang hilang akan mengakibatkan berkurangnya proses penyerapan air tanah oleh pohon, sehingga dapat mengganggu siklus air. Nah, itu dia tadi adalah dampak dari deforestasi. Serem banget ya dampaknya. Lalu, bagaimana cara mengurangi dan mencegah deforestasi? Ini dia caranya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara melakukan penebangan dengan sistem pilih. Kita harus tahu pohon mana yang bisa ditebang dan pohon mana yang tidak bisa ditebang. Dan yang kedua yaitu reboisasi dan juga penghijauan. Upaya reboisasi merupakan proses penanaman kembali di kawasan hutan. Sedangkan penghijauan dilakukan di kawasan non-hutan dikarenakan hutan yang gundul tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Dan yang ketiga yaitu pembentukan REDD. REDD merupakan singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Ini merupakan upaya pendekatan kepada konservasi lahan hutan yang bertujuan untuk menghitung jumlah karbon yang tersimpan di hutan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan hutan. Pengawasan hutan dilakukan agar untuk melindungi aset hutan yang berharga dari hal-hal negatif. Dan juga pengawasan hutan dapat dilaksanakan langsung oleh aparat yang berwenang atau melalui monitoring perkembangan hutan melalui teknologi satelit. Sok bingung banget sih lo, kenapa? Hei, hutan sebesar gini luasnya berapa ya? Apa sih? Ukur sibuk. Kita ukur. Pakai apa? Nice. Let's go. Bruh. A few moments later. Duh, aku capek yuk. Kalau kayak gini, kita bisa mati bodoh. Gerah banget. Sumpah ya itu bener. Kita harus nyari informasi gimana caranya ya biar dapat luas dari hutan Triaka Buana ini. Bentar aku pikir. Lah, kita kan udah wawancara. Apa kita bodoh sih? Ih, kamu sih. Ngapain ya kungkur tadi 125? Ngapain dia pakai ginian tadi, woi? 2000 bikin capek aja. Bisa 120 sama bisa buka. Ih, ngapain sih? Ini kan video wawancara kita. Ih, mau lihat. Kalian mau lihat juga? Ayo sini. Dari SMA Negeri Sumber. Rencananya seperti apa hubungannya? Kalau gini, kita kan dapat video sempat buat di sini tuh yang ada diagramnya ulangan yang lalu. Kemudian ini proyek yang berbeda ke sini. Kalau dibutuhkan kan
ada sih luas yang dulu dan luas yang sekarang. Nanti kita tugasnya memperkirakan 10 tahun depan itu kira-kira bakal lebih luas atau bakal lebih pelajaran dari Daripada tujuannya nanti begitu apa? Tapi setelah ini di 2019 itu diukur ketemu angka 25,800 sesuai dengan hasil ukur. Koma ini ya, 0,8 ya. Halo, jadi dari hasil video wawancara tersebut kita semua bisa tahu bahwa hutan di Kriya Kabuana belum diketahui luasnya di tahun 2000. Namun di tahun 2002 hutan Kriya Kabuana diukur dan mendapatkan luas 127 hektar. Tapi sayangnya di tahun 2019 diukur kembali hutan Kriya Kabuana mengalami penurunan seluas 125,800 hektar. Kira-kira 10 tahun ke depan mana nasib hutan Kriya Kabuana? Berdasarkan data yang ada di tahun 2002 terkait hutan yang ada di desa Kriya Kabuana ini, yaitu yang mempunyai luas 127 hektar. Sedangkan di tahun 2019 diukur kembali dan luasnya menjadi 125,800 hektar. Maka dapat disimpulkan bahwa hutan yang ada di desa ini mengalami penyempitan seluas 1,200 hektar. Kenapa bisa begitu? Berdasarkan berita-berita yang beredar, kerusakan hutan, kerusakan cagar alam hutan mangrove, penebang liar. nah, jika kita semua terus melakukan hal-hal seperti itu, seperti penebangan pohon secara ilegal, kerusakan hutan, bisa jadi loh kalau hutan yang ada di desa ini mengalami penyempitan. Jadi, Nah, kita sebagai anak muda harus bisa menjaga kelestarian hutan di Indonesia, khususnya di daerah Bali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? benar itu guys. Dan juga hutan merupakan Paru-paru dunia. Guys, segitu aja informasi yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang bermanfaat. Dah. Keluasan. Salah. Sebagai anak muda. Agak naik ini endingnya gini aja. Dan juga hutan merupakan paru-paru dunia. Kau ikutlah kau aja. Video wawancara tersebut kita bisa tahu bahwa sering kita lihat luas 127 hektar. Yang ada di Nice. 3, 2, 1. Nah, Sungguhlah hati yang menjalani aku. Yat.